Tim investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Pusat melakukan investigasi terkait temuan warga Dusun Teluk Ranggau, Desa Sungai Cabang. Mereka melakukan pengecekan terhadap benda yang disebut-sebut sebagai bagian dari roket asal Cina. Karena barang temuan yang jatuh tersebut bukan merupakan bagian dari pesawat biasa, maka pemeriksaan kemudian menjadi wewenangan dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN. Temuan tersebut berukuran panjang 9 meter dan diameter 5 meter. Hal ini adalah menentukan kegiatan selanjutnya dalam rangka melakukan investigasi benda yang jatuh di daerah Kumai. Rencana selanjutnya tim akan dibentuk di sini, meskipun kemarin sudah berjalan, tim sudah terbentuk secara alami di sini jalan, namun kali ini nanti akan dibentuk. Lalu benarkah benda besar yang jatuh di Kota Waringin Barat ini pecahan roket dari Cina? Ya, langsung saja kita tanyakan langsung kepada Bapak Masyuri sebagai tenaga ahli KNKT. Selamat sore Pak Masyuri. Selamat sore Mbak. Ya, Pak, kita ingin tahu apakah memang betul barang yang jatuh ini merupakan bagian dari sampah antariksa milik roket Cina? Seperti apa penjelasannya Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya bahwa barang yang ditemukan sebagaimana tulisan-tulisan yang terdapat di barang tersebut terdapat indikasi itu barang punya badan penerbangan luar angkasa Cina. Apa Pak yang menjadi dasarnya bahwa benda tersebut kuat indikasi merupakan milik Cina yang mungkin bermerek Changzheng ini Pak? Saya sendiri belum melihat ke lokasinya. Kami mendapatkan laporan-laporan data-data dari tim yang melakukan pemeriksaan dari tim TNI di darat, laut, udara, serta tim Polri, beserta dari KSOP Pelabuhan Kumai. Mereka melaporkan kepada kami data-data yang mengindikasikan barang tersebut merupakan barang dari Badan Antariksa Cina, sehingga kami segera melaporkan kepada LAPAN saat itu untuk melakukan tindak lanjut pemeriksaan atau investigasi selanjutnya. Pak, kita ingin tahu itu adalah temuan sementara dari KNKT begitu dan masih terus melakukan upaya untuk menyelidiki apa sebetulnya barang yang jatuh di sana. Tapi apakah ada informasi yang menyebutkan benda ini mengandung zat radioaktif yang bisa membahayakan, Pak? Kalau mengenai zat radioaktif itu semua peralatan penerbangan antariksa itu menggunakan baterai yang menggunakan tenaga radioaktif, sehingga tentunya barang-barang tersebut juga menggunakan baterai tersebut, meskipun belum tentu barang itu ada di tempat lokasi yang terdekat dari sini karena baru akan diteliti oleh LAPAN nantinya. Baik. Yang hari ini akan datang 4 orang dari LAPAN Pontianak, Mbak. Namun seperti ini Pak Masrudi, dengan pengalaman yang dimiliki oleh KNKT dan juga mungkin ilmu yang sudah diserap seperti itu, kami ingin tahu dari pecahan gambar yang kami tampilkan di layar ini, menurut Bapak ini lebih mendekati pesawat atau memang roket dari Cina ini Pak? Ya, saya nggak bisa lihat gambar Bapak di sini. Baik, tapi kan jelas Bapak sudah melihat dari foto, dari video yang beredar juga Pak? Ya, jadi lebih mendekati barang dari roket Cina, bukan terindikasi dari bendera yang terlihat di sana. Dan ada satu logo yang menunjukkan miliknya Badan Antariksa Cina. Pak, ini berarti bisa dipastikan merupakan roket milik dari Cina ya Pak ya? Tapi kan bukankah jarak antara roket ketika sebuah roket ini katakanlah hancur di luar angkasa, kemudian bahasa umumnya seperti itu, kemudian kan ada potensi yang bisa hancur juga di atmosfer. Tapi ternyata tiba di daratan, tiba di bumi tidak dalam kondisi terbakar, masih dalam kondisi setengah utuh. Bahkan kita masih bisa melihat ada tanda-tanda bahwa ini roket asal dari Cina, Pak.
Betul. Jadi mungkin tepatnya nanti bapak-bapak, ibu sekalian bisa nanya ke Lapan di dalam hal ini karena saya pribadi bukan ahli penerbangan luar angkasa. Kemungkinan yang terjadi adalah roket tersebut jatuh sebelum melintasi angkasa luar. Jadi masih di ruang atmosfer bumi sehingga belum sempat melewati sehingga nggak terbakar. Itu kemungkinan saja. Tapi tentunya silakan nanti menanyakan kepada ahlinya dari Lapan. Baik, tapi apakah kita memiliki informasi bahwa ketika serpihan dari roket ini jatuh, kita mengetahui titik koordinat lokasi jatuhnya, Pak? Titik lokasi jatuhnya tentunya ada. Saya pribadi belum menerima secara pasti. Ya, nah besok dengan Lapan akan mendata sekaligus meneliti lebih jauh tentang kejadian-kejadian yang ada di lokasi atau data-data yang ada di lokasi. Kami akan menemani Lapan ke lokasi besok. Pak, kita ingat kalau tidak salah di tahun lalu 2020, kalau tidak salah bulan Maret atau bulan April sempat memang ada salah satu roket dari Cina ini katakanlah hilang kontak begitu dengan bumi begitu Pak. Apakah ini merupakan salah satu roket yang pada saat itu dinyatakan hilang Pak? Ada mungkin komunikasi dengan pihak Cina setelah diketahui roket ini jatuh di perairan Indonesia? Kami dalam hal ini dari KNKT tidak punya artinya begini Mbak, kewajiban untuk melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak otoriti penerbangan antariksa Cina adalah di Lapan. Jadi nanti itu tanya saja kepada personil Lapan besok. Baik, sejauh ini Pak, dari KNKT berapa lama proses investigasi ini bisa keluar? Yang mana Pak? Yang untuk serpian dari roket ini Pak? Roket ini selesai. Kami sebetulnya tidak investigasi ke sini. Pemeriksaannya adalah meyakinkan apakah barang tersebut adalah barang serpian pesawat atau barang serpian benda antariksa atau roket. Sehingga setelah ketahuan bahwa itu benda antariksa, kami segera koordinasi dengan Lapan dan sampai disitulah tugas kami. Baik. Dan sudah terkonfirmasi ya Pak, salah satu serpihan dari benda antariksa dan saat ini akan diserahkan kepada Lapan untuk proses investigasinya. Baik, terima kasih Pak Mas Suri atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, geger video deklarasi Tentara Allah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.